Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita beranjak tausiah hikmah maulid yang kedua yang akan disampaikan nanti oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Habib Al-Ustaz Akbar Akbar, dan beliau nanti karena memang waktu juga kurang lebih insya Allah akan membawakan setengah jam mungkin saja ya, disampaikan 30 menit hikmah maulid Nabi ini, di mana kita sama-sama dengarkan dengan penuh hikmah agar pulang dari sini kita berat pelajaran yang luar biasa. Ala Nabi wa salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bima hamidallahu bihi nafsah. Wa la ilaha illallah bima hallalallahu bihi nafsah. Wa subhanallah bima sabbahallahu bihi nafsah. Wallahu akbar bima kabbarallahu bihi nafsah. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa barik ala khairi khalqik wa sayyidi rusulik nabiyyina wa habibina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin al-hajin al-mahdiyyin wa ashabihi al-muntajabin al-mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya muliakan Al-Ustaz Dr. Ahmad Marzuki Amin, hafizahullah wa ra'ah. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang saya muliakan, hadirin hadirat yang mudah-mudahan amal ibadahnya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Doa-doa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur yang tak terhingga tentunya. Betapa banyak nikmat dari Allah yang telah kita terima. Khususnya nikmat keterikatan kita, ketergantungan kita, kecintaan kita, pengagungan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini terjemahan ayat yang kita lihat di belakang ini luar biasa. Kalau kita renungkan sedikit saja, ayat yang mengatakan, mungkin banyak yang hafal, wa ma arsalnaka illa rahmatan Lil alamin. lil alamin. Aku sesungguhnya, kami kata Allah, kami. Ini berubah ta'zim juga. Kami tidak mengutus engkau kecuali hanya sebagai rahmat untuk semesta alam. Kita mendapatkan banyak rahmat. Dari yang mulai yang nampak kecil-kecil. Misal masih ada selera makan saja, itu rahmat. Mendapatkan makanan, minuman sederhana, itu rahmat. Apalagi mendapatkan guru misalnya, guru yang baik, guru yang mukhlis, yang ikhlas, itu rahmat. Mendapatkan pasangan hidup yang baik, wah rahmat ya. Mendapatkan anak yang baik, rahmat. Mendapatkan suami yang baik, rahmat. Mendapatkan tetangga yang baik, rahmat. Bersyukur, banyak rahmat. Ini pun rahmat yang semacam ini mesti kita jaga. Bayangkan misalnya kita diberi air, kita buang aja air. Ini mengkufuri nikmat, tidak mensyukuri nikmat. Padahal itu kecil dianggapnya. Punya tetangga yang baik tidak disyukuri, diacuhkan saja. Ini kira-kira manusia beradab atau tidak? Jelas tidak beradab.
Punya guru yang baik disepelekan, misalnya. Tidak dihiraukan. Apalagi punya istri, punya suami, punya anak, lalu tidak disyukuri. Ini sebagai nikmat dari Allah. Ini dikhawatirkan hatinya akan tertutup, lalu akan mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana menghadapi ini yang rahmatan lil alamin? Rahmat alam semesta. Apa layak kita cintai begitu saja, apalagi sampai diabaikan. Kita cintai pun kita harus lihat cinta yang seperti apa. Apakah cinta kepada Rasulullah seperti kita cinta kepada tetangga kita, kepada guru kita, anak kita, keluarga kita? Tentu tidak. Ini cinta kepada Rasulullah itu setelah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditekankan mengikuti. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang nyuruh kita taat. Jadi cinta tanpa taat tidak diterima. Ini dianggap mengabaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak main-main. Ini makanya Allah sebetulnya syariat ini sudah memberikan berbagai jalan untuk memupuk cinta yang agung, yang tulus, yang tinggi, yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketaatan kepada, berusaha untuk taat sepenuhnya kepada beliau, sepenuh hati. Kemudian berselawat kepada beliau didasari supaya mencapai ketaatan dan kecintaan. Bukan selawat hanya mikir pahala saja. Tadi disinggung kan wasallimu taslima, itu termasuk tadi upaya, betul-betul ada upaya untuk mentaati, menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya ingin menekankan bahwa ma'rifah kita kepada Rasulullah ini itu sering orang-orang tidak sadar. Orang dalam benaknya menganggap, mengakui Nabi kita ini sebagai Rasul yang diutus oleh Allah, mengakui beliau sebagai Nabi, ya sudah cukup. Untuk mengarah kepada ketaatan dari kecintaan kan harus taat tadi. Dalam bahasa Al-Quran juga dikenal istilah wilayah. Ini wilayah penting. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Allah menggunakan istilah wali. Ini yang sudah banyak tercemar nih, istilah wali. Wali yang sebenarnya dan yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an jelas, innama waliyukumullah. Quran jelas apa? Sesungguhnya wali kalian adalah Allah. Tapi mungkin orang aneh kalau bilang Allah itu wali. Loh. Nanti yang bodoh-bodoh tanya kuburannya di mana wali itu? Siapa yang ngangkat wali? Wali itu artinya yang punya wilayah, punya otoritas. Sudah jadi bahasa Indonesia kan wali kota, wali murid, ini punya otoritas. Wali nikah, otoritas Allah itu di mana? Tentu mutlak. Begitu pula otoritas Rasulullah wa rasuluhu, kemudian itu Allah yang mengatakan. Tidak cuma sampai di sini, walladzina amanu. Ada orang-orang mukmin yang punya wilayah. Tapi wilayah Rasul dan mukmin ini harus datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan seenaknya saja ngangkat orang jadi wali. Ini dari mana yang ngangkat? Ini mungkin ketua RT, Pak Lurah aja yang ngangkat dari atas. Itu tidak sembarangan, paling tidak musyawarah orang-orang tertentu. Jadi ya idealnya mengangkat seseorang itu harus yang di atasnya, bukan yang di bawahnya.
apalagi yang menyangkut hal penting. Jadi Allah menegaskan innama waliyukumullahu wa rasuluhu. Dalam ayat lain dikatakan an-nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih punya otoritas, lebih berhak terhadap orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Jadi gampangnya beginilah, kalau diri kita ingin ke timur, tiba-tiba Nabi bilang ke barat, kita harus ke barat. Itu gampangnya begitu. Ini taat. Jadi harus meyakini Nabi kita ini punya otoritas mutlak terhadap kita. Kalau sudah diperintahkan Nabi, ya sudah, tidak ada babi ibu lagi. Ya, dalam dunia di antar manusia biasa saja ada itu keharusan taat mutlak. Terutama di militer, di kepolisian kan begitu. Di mana kantor-kantor pemerintahan, misal tidak ngomong siap, langsung dipecat. Jadi kita harus lebih dari itu. Allah mengatakan begini, siap, harusnya begitu. Ya. Masya Allah. Kemudian tadi, punya otoritas ini yang paling penting ternyata adalah keilmuan. Karena tadi kan juga korek kita membaca, sebutkan juga. Jadi karena misi utama Rasulullah adalah disebutkan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini dua hal ini itu tugas Rasulullah. Nah, tugas kita, kewajiban kita mendengarkan, mengikuti supaya misi yang dibawa Rasulullah ini berhasil untuk kita. Kalau berhasil ukuran Rasulullah, yang penting Rasulullah sudah menyampaikan. Umat yang ngikuti tidak ngikuti itu bukan urusan Rasulullah. Karena Rasulullah sudah berupaya sedemikian hebat. Rasulullah sangat sayang. Wabil mu'minina ra'ufur rahim. Dan orang-orang mukmin sangat kasih sayang. Jadi kalau sampai kok tidak berhasil, ada orang-orang yang tidak berhasil dididik oleh Rasulullah, itu pasti kesalahan orangnya, bukan karena kesalahan Rasul. Na'udzubillah min dzalik. Hasya wa kalla, tidak mungkin. Insyaallah. Jadi memang Islam ini adalah madrasah. Ini akan saya ringkas. Islam adalah madrasah. Guru utamanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya Islam itu madrasah. Karena madrasah itu segala-galanya. Untuk mendapatkan ketakwaan harus lewat madrasah. Mendapatkan iman harus lewat madrasah. Untuk beramal soleh dengan benar, jihad dengan benar, berperilaku dengan benar harus melalui madrasah. Madrasah kenabian. Guru utamanya adalah siapa guru utamanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kita menghormati guru biasa saja, ya kita berikan penghormatan khusus. Ya maaf saya pribadi ini sampai sekarang saya tidak lupa guru SD saya. Kita berikan penghormatan khusus. Lalu bagaimana dengan guru utama dunia akhirat? Masya Allah. Jadi selawat kita ini juga harus kita niati tadi dalam rangka kita semacam membalas budi. Walaupun tidak mungkin kita bisa membalas budi Rasulullah. Upaya mendekatkan terus Rasulullah harus orang yang paling dekat dengan kita. Begitu. Jangan sampai ada selain Rasulullah lebih kita cintai, lebih kita muliakan. Jangan sampai. Coba perhatikan saja. Seandainya kita lihat gedungnya megah, muridnya banyak, kitab-kitabnya banyak, ya, pustakaannya lengkap, tapi tidak ada gurunya, tidak bisa disebut madrasah. Tapi tidak ada gedung, tidak ada kitab, bahkan tidak ada murid, tapi ada guru, itu adalah madrasah. Islam dimulai dengan sosok figur yang sangat agung.
madrasah Islam ini. Dimulai dengan sosok figur, bukan dimulai dengan bangun gedung, bangun perpustakaan, atau lembaran-lembaran tulisan, tidak. Karena itu rujukan utama dalam Islam adalah sosok figur, ya. Bukan suruh merujuk kepada lembaran-lembaran tulisan. Jadi maaf itu slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang faham Al-Quran dan Sunnah? Ini orang-orang yang anti maulid Nabi itu begitu, slogannya Quran Sunnah, Quran Sunnah. Misal ada orang tanya kepada saya tentang hukum waris misalnya, apa layak saya sebut atau saya jawab, kembali aja Quran dan Sunnah. Kan ada Quran, ada Sunnah. Siapa yang paham? Mau tidak mau harus Jelaskan. melalui figur. Di Al-Quran juga menyatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 49 itu disebutkan bahwa Al-Quran adalah ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun. Allah sendiri yang menegaskan Al-Quran ini tidak lain adalah ayat-ayat yang nyata, di mana fi suduril ladzina utul ilm, ada di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, dan tidak menentang hal ini kecuali orang-orang yang zalim. Kita dari kecil disuruh menghafalkan oleh guru-guru kita itu, al ilmu fis sudur la fis sutur, ya. Ilmu itu di dada, bukan di tulisan. Orang nulis belum tentu itu ilmu yang lupa. Tapi kalau sudah ada dalam dada, itulah ilmu. Dan siapa yang berani mengatakan dalam dada sayalah Al-Quran? Siapa yang berani mengatakan begitu? Yang berani hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para imam dari keluarga suci beliau. Karena Rasul yang mengatakan, inni tarikun fikum as-saqalain. Ini hadisnya sahih, tanyakan kepada semua kiai-kiai, ulama-ulama, ustaz-ustaz. Kitab Allah wa itrati ahla baiti. Kemudian ya Rasul mengatakan, wa innal latifal khabir akhbarani annahuma lan yaftariqa hatta yarida alayya al-haud. Ini pembahasannya bisa panjang. Yang penting Rasulullah sebagai guru utama tidak meninggalkan umat ini tanpa menyiapkan kader-kader yang mumpuni. Malangnya umat Islam ini menilai pengganti Rasulullah dari sisi kekuasaan, pemerintahan. Ini yang salah fatal. Pengganti Rasulullah utamanya adalah ilmu Rasulullah. Jadi dari hadis saja disebutkan, yang hadis terkenal, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi, bukan hukam, bukan penguasa, bukan yang memerintah. Kalau yang memerintah itu bisa jadi orang-orang yang tidak layak. Tapi ulama yang betul-betul mewarisi ilmu Nabi, yang layak jadi penerus Nabi. Sebagai guru-guru tadi, kan penekanan kepada ilmu, kepada guru. Jadi sejarah umat Islam ini dari dulu penuh dengan penguasa-penguasa yang tidak layak. Ada Bani Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, dinasti. Hatta anaknya bodoh yang penting anak raja ya sudah mengganti raja ayahnya, begitu. Itu sejarah Islam, umat Islam ya, banyak begitu. Tapi kalau keulamaan tidak begitu. Tadi yang disebutkan Ustaz Marzuki tadi tentang Ahlul Bait yang bil makna al-khas, bil makna al-akhas, itu para pewaris Nabi yang tidak diragukan. Nabi sendiri yang mengatakan soalnya, fa inna ahla baiti khuliqu min tinati wa ruziqu fahmi wa ilmi la tu'allimuhum fa innahum
a'lamu minkum. Saya demi Allah ini pertama tahu hadis ini dari buku yang ditulis oleh Kiai Haji Abdullah bin Nuh rahimahullah, ulama besar dari Bogor yang jadi pahlawan nasional, nggak salah ada jadi nama juga di Bogor, ada nama Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Beliau mencantumkan hadis ini. Artinya sesungguhnya keluargaku ini diciptakan dari tinahku, artinya asal penciptaan yang sama. Waruziqu fahmi wa ilmi, mereka diberi rezeki ilmu dan kefahamanku. Bukan cukup di situ, Rasul mengatakan la tu'allimuhum fa innahum a'lamu minkum. Jangan sekali-kali kalian mengajari mereka karena mereka lebih alim dari kalian. Nah, ini maksudnya ahlul bait yang dengan arti yang khusus tadi, bukan ahlul bait yang umum. Kalau yang ngaku-ngaku itu bisa jadi bukan ahlul bait, tapi ahlul bait. Tidak punya ilmu ngaku ahlul bait. Ilmu yang nggak mumpuni ngaku ahlul bait. Ya, Anda ahlul bait bukan ahlul bait. Tadi ahlul bait memang bisa diartikan makna umum, silahkan saja. Tapi ahlul bait yang dimaksudkan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, yang penekanannya soal teladan, soal ilmu, mendampingi Al-Quran, hanya orang-orang khusus. Dan mereka bertanggung jawab. Itulah ahlul bait yang disiapkan oleh Rasulullah. Rasulullah tahu kan, semua guru-guru pun akan menyiapkan kan. Masa mau meninggalkan madrasah begitu saja? Menyiapkan kader-kader. Dan memang terbukti. Kalau kita bicara ilmu, tidak ada yang di kalangan umat Islam, ulamanya, yang mengingkari bahwa Imam Ali bin Abi Thalib orang yang paling berilmu setelah Rasulullah. Tidak ada yang mengingkari selama sepengetahuan saya, pengalaman saya terjun di lapangan, dialog kesana kemari. Tidak ada yang mengakui. Masalah akan timbul ketika dibilang khalifah yang pertama siapa itu. Penguasa pertama siapa? Apa Abu Bakar, apa Ali, itu masalah. Ya. Tapi kalau ilmu itu mengikuti Ali, Ali itu yang paling berilmu, tidak ada yang mempermasalahkan. Mungkin kecuali orang yang keras kepala dan orang yang bodoh aja yang akan mempersoalkan. Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun Babuha dan seterusnya. Dan memang terbukti para imam ahlul bait ini tidak pernah belajar dari orang lain. Kalau kita tanya Imam Ali belajar dari siapa? Rasul. Hanya Rasulullah gurunya. Imam Hasan, Imam Hussein dari mana belajarnya? Mali. Dari ayahnya, dari ibunya, dari kakeknya juga sempat ngalami, dan seterusnya sampai Imam Mahdi. Apa ada kira-kira ada yang berani mengatakan nanti kalau Imam Mahdi muncul, saya ini gurunya Imam Mahdi? Wah, kurang ajar banget. Imam Mahdi nggak punya guru. Gurunya ya ayahnya, terus silsilah ini, mata rantai emas sampai Rasulullah. Imam Mahdi siapa yang ngangkat? Siapa yang ngangkat Imam Mahdi? Apa kita rame-rame? Kalau boleh ya sekarang aja kita angkat. Yang ngangkat Allah dan Rasulnya. Kita ini siapa kok mengangkat Imam Mahdi? Mau musyawarah? Kapan musyawarah? Tidak bakal terjadi itu. Ini beban yang sangat berat, yang tidak mungkin dipikul oleh kita, hamba-hamba yang lemah ini. Ini beban Allah yang menentukan. SK-nya dari Allah. Surat pengangkatannya dari Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Mahdi dari mana? Maaf, Imam Mahdi itu orang India, orang Afrika, orang Jawa, orang Betawi. Imam Mahdi ya. Imam Mahdi orang mana? Dari mana? Imam Mahdi dari Ahlul Bait. Ini sepakat. Yang saya bicarakan ini sepakat. Tidak ada satupun ulama di kalangan kaum muslimin yang mengatakan bahwa Imam Mahdi bukan dari Ahlul Bait. Tidak ada. Paling bedanya ada yang mengatakan dari keturunan Al-Hasan, ada yang mengatakan dari keturunan Al-Husain. Kalau yang dari keturunan Al-Hasan itu tidak jelas ayahnya siapa. Tapi kalau dari Al-Husain jelas siapa ayahnya. Yaitu Imam Hasan Al-Askari. Kuburannya jelas, kiprahnya jelas, perjuangannya jelas. Itulah. Nanti bisa belajar lebih lanjut dari beliau ini ya, yang
berada dengan Bapak di sini untuk lebih jelas lagi. Ini sebetulnya simpel. Satu hari bukan 24 jam ya. Satu hari 1 jam itu sudah jelas masalah ini. Lalu yang penting lagi bahwa para imam itu tahu dirinya imam. Ini penting sekali. Artinya bertanggung jawab. Ada kepedulian. Ada upaya-upaya yang luar biasa untuk mendidik umat ini. Ya. Tapi itu satu, beliau ini tahu bahwa mereka adalah imam. Yang kedua ini yang penting sekali, bahwa beliau ini imam yang lengkap, paripurna. Islam itu kan lengkap, kan begitu kan? Ada akidahnya, ada fikih, ada akhlak. Jadi pertama mereka tuh tahu diri mereka imam, yang kedua mereka imam yang lengkap. Nah, kalau imam-imam yang dipilih manusia ini pasti bukan imam yang lengkap. Ya imam fikih, imam tarekat, imam nanti tasawuf, imam apa lagi, imam akidah, ya kan? Itu kenyataan. Tapi kalau Imam Ali itu apa? Kenapa disebut Imam Ali? Karena tadi pemimpin yang harus diikuti. Kita makmum. Dan beliau imam lengkap. Karena tadi murid utama Rasulullah enggak separuh-separuh. Tapi yang tidak ada mata rantai ini, ya tadi kenyataannya fakta. Tidak ada imam yang lengkap. Imam besar sekalipun tidak akan lengkap. Imam lengkap hanya imam 12. Dan ini hadisnya ada di Bukhari, ada di Muslim, ada di mana-mana. Nah, kita hikmah memperingati tadi. Maulid Rasul ini tadi kita harus yakin beliau punya otoritas mutlak terhadap kita. Jadi kalau beliau mengatakan imam setelahku 12 ya 12. Jangan ditambah-tambahin, jangan dikurangi, kan begitu harusnya. Ahlul Bait ya Ahlul Bait. Ahlul Bait yang tidak berpisah dengan Al-Quran. Ahlul Bait yang tahu luar dalamnya Al-Quran dan lengkap. Jadi bukan Ahlul Bait, Ahlul Bait. Bahkan karena itu yang diselawati terus. Ya. Tadi apa yang disampaikan beliau jangan hilang begitu saja. Ini penting sekali selawat itu. Ini orang-orang yang jadi panutan kita semua. Ini mata rantai yang akan menghantarkan kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jalan suci. Islam ini suci. Kita harus melalui jalan yang suci. Tadi disebutkan misi Rasulullah wa yuzakkihim, itu mensucikan. Kita itu hidup memang harus suci. Dari mulai lahir katanya suci. Itu kita sudah kemudian diazani, diakekai, iqamati juga diakekai, dididik, sebelum balik sudah disuruh sholat. Wudu itu bersuci namanya. Sholat itu juga tanha anil fahsya wal munkar, suruh suci juga. Dari mulai pakaiannya harus suci, tempatnya suci. Zakat itu untuk mensucikan, puasa untuk mensucikan, haji untuk mensucikan. Semuanya untuk mensucikan. Ketika meninggal pun kita harus tempatnya harus mubah, harus halal kuburannya. Kafannya harus suci, harus halal. Apa mau kita nanti misalnya kalau meninggal dunia dikafanin kain dari nyolong misalnya, dari korupsi, mau nggak? Atau kafannya norak misalnya, kafannya bercak-bercak misalnya. Harus putih, bersih. Ya kan? Jangan sampai ternyata kain kafannya lebih suci daripada manusia yang dibungkus kafan itu. Jadi kita lahir dalam keadaan suci, harus kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Memang kita manusia lemah, otomatis. Namun Islam memberikan tadi, ya, memberikan sarana-sarana, perangkat-perangkat supaya kita terus kembali kepada suci lagi. Selawat ini termasuk kalau dilakukan dengan betul-betul menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi jangan difahami secara awam, selawat langsung dosa terhapus. Selawat ini bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk tidak gampang-gampang melakukan dosa. Mudah-mudahan Rasulullah akan selalu memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Amin. Ya Allah. Jadi memang seorang mukmin harus merasakan bahwa dia didoakan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.